Resmiati, asal Intansi SMP Negeri 3 Tigonagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Hari ini Senin tanggal 23 November tahun 2020, saya melaksanakan uji kinerja di sekolah ini. Ini adalah kartu peserta ujian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalau Anda sehat semuanya. Ibu perhatikan semuanya wajahnya segar-segar untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong pimpin doanya Ketua. Siap, Bro. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih telah memimpin doa. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran, keberkahan dalam menuntut ilmu pada pagi hari ini. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Nah, Ibu cek satu ya. Hadir semuanya ya. Pada umumnya hadir, alhamdulillah. Ananda semua hadir pada pagi hari ini. Nah, lihat bangkunya di bawah ada sampahnya yang berserakan. Nah, ada? Nah, sudah bersih. Jadi kita belajar itu harus sehat, harus segar, dan udara yang kita hirup bersih sehingga kita senang dalam belajar. Nah, ruangan ini adalah kita ibaratkan rumah kita. Kalau rumah kita bersih, kita akan nyaman. Nah, minggu kemarin kita telah mempelajari apa? Sifat fisika dan sifat Ya, kimia. bagus. Sifat fisika dan sifat kimia. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu sifat fisika? Angkat tangan. Ya, Bibi. Apa? Sifat fisika adalah menggambarkan keadaan suatu zat yang dapat diamati, diukur dan dirasakan dengan panca indera. Wah, bagus. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa itu yang termasuk sifat fisika? Yang pertama apa? Siapa? Yang lain lagi? Rijia. Wujud zat dan warna kelarutan. Ya, apa lagi? Wujud zat, warna kelarutan. Apa lagi? Apa? Nah, itu adalah termasuk ke dalam sifat fisika. Dan sifat kimia, siapa yang bisa menyebutkan apa itu sifat kimia? Tunjuk tangan. Ya, B. Sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Wah, bagus. Nah, yang termasuk ke dalam sifat kimia apa saja? Mudah terbakar, Ya, bagus. mudah busuk, Hmm. mudah berkarat, mudah beredar. Ya, mudah busuk, mudah terbakar, mudah berkarat. Nah, Ananda dari sekolah sampai sini ada melihat tower? Ada. Tower itu kalau dipasang oleh orang tower itu dengan besi, kalau lama kelamaan dia karena sinar matahari kena hujan dia akan berkarat. Untuk mengatasi supaya tidak berkarat, apa yang dikasih? Dicat ya, dicat. Nah, itulah kalau kita memakai alat-alat yang misalnya seperti besi itu akan mudah berkarat. Kemudian kita di rumah makan jeruk, kalau lama kelamaan jeruk itu dia akan membusuk. Nah, tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah, Ananda ada sarapan? Pakai apa sarapannya pagi tadi? Roti, nasi, apa lagi? Goreng. Nah, itu semua makan nasi. Nasi itu berasal dari apa? Beras berasal dari beras, kemudian dimasak ya. Dimasak menjadi nasi. Nah, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, KD yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu memahami konsep campuran dan
perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan KD 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini nampak? Nah, yang pertama, setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menentukan perbedaan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menentukan 3 contoh perubahan fisika dan kimia. Yang keempat, setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menyimpulkan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, itulah tujuan yang harus kita capai pada pagi hari ini pada KD 3.3, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, di sini penilaiannya nanti Ibu akan melihat dalam praktikum nanti bagaimana kamu bekerja sama, kemudian bertanggung jawab selesai tahunnya, nanti Ibu nilai. Kemudian pada akhir pembelajaran anak Ibu akan diadakan post test. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan tesnya dulu. Bagaimana kemampuan awal Ananda sebelum melakukan pembelajaran hari ini. Sudah siap untuk tesnya? Sudah. Ibu bagikan soal dulu. Sudah? Sudah, siap. Kumpulkan ke depan, baris ke depan. Kumpulkan baris ke depan. Nanti dilihat hasilnya bagaimana setelah dan sebelum melakukan percobaan atau pembelajaran. Nah, coba mati ini apa ini? Coba Ananda amati lilin yang menyala ini. Nah, sudah nampak semuanya? Nah, kalau sudah nampak, coba Anda tulis pertanyaannya. Anda keluarkan bukunya. Keluarkan bukunya yang akan diamati. Apa yang dimati? Nah, coba tulis
Sudah? Nah, siapa yang menulis pertama pertanyaannya ke depan? Siapa yang bisa menulis? Nah, siapa? Coba tunjuk tangan. Siapa yang bisa menuliskan pertanyaan ke depan? Cepatlah, siapa yang bisa? Apa pertanyaannya? Cepatlah. Siapa bisa? Sudah, siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Feby, coba. Satu. Ada ciri-ciri yang terlihat pada perubahan yang terjadi, bukan pada perubahan yang terjadi. Perubahan apa yang terjadi, misalnya perubahan fisika atau perubahan kimia pada lilin tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda ini, maka kita akan melakukan praktikum atau percobaan pada pagi hari ini. Nah, Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, sebelum Ibu bagikan, duduk berkelompok. Kelompoknya sudah ditentukan kemarin kan? Duduk berkelompok dulu. Masuk kelompok masing-masing. 4-4 ya. Duduk kelompok. Sudah pas tempat duduknya semuanya? Dah. Ibu bagikan LKPD-nya yang akan kamu kerjakan. Di sini tulisan dia. Alat dan bahannya sudah lengkap kan? Ada apa? Airnya, oh ya airnya di depannya. Sudah ada airnya. Nah airnya. Nah buka apa? LKS-nya itu dulu. Di depan semuanya dulu yang akan Ananda lakukan untuk praktikumnya, supaya nanti tidak ada yang kejadian lagi yang pecah gelas kimianya. Jadi Ananda itu dalam praktikum itu harus hati-hati ya menggunakan alat-alatnya, karena alat-alat yang menggunakan seperti gelas kimia mudah pecah, kemudian pengaduknya itu kalau jatuh dia akan pecah. Nah, Ananda harus berhati-hati ya. Nah sekarang coba perhatikan yang bagaimana Ananda melakukan praktikumnya. Nah di sini ada tujuannya Ananda mengamati proses perubahan fisika dan kimia pada gula dan kertas. Kemudian menyebutkan ciri-ciri
percobaan. Nah, petunjuk kegiatannya Anda berdoa dulu supaya lancar dalam praktikumnya. Kemudian baca materinya, kan ada materi singkat di sana kan? Oh, yang kelompok 4, yang laki-laki yang ganteng-ganteng, perhatikan ke depan nak ya. Nanti tidak tahu bagaimana langkahnya nanti, ya. Kemudian di sini ada materinya, nah, Pak. Nah, ini ada di LKPD-nya. Nah, alatnya tadi lilin sudah ada? Nah, kertas, gunting, korek api, sendok, gelas plastik, gelas minyaknya, gula dan air. Kemudian langkah kerja. Nah, perhatikan langkah kerjanya. Guntinglah kertas menjadi bentuk mainan, amati perubahannya. Terserah kamu buat. Seperti boneka kah, seperti kupu-kupu, seperti bintang, terserah. Kemudian yang kedua, masukkan 1 sendok gula pasir dalam gelas. Perhatikan, hai. Perhatikan. Masukkan 1 gelas gula pasir dalam gelas berisi air. Kemudian sudah dilihat dulu yang pertamanya apa gunting. Nah, ya. Nah, sudah gunting nanti amati kerja. Nah, tulis di sini di tabelnya ini apa yang bentuknya, wujudnya apa, wujud awalnya. Apa itu? Apa? Bintang. Ya, bentuknya seperti bintang, berarti dia apa? Padat. Nah, di sini ya, tentuin ya. Ya. Nah, lihat perubahannya nanti apa yang terjadi. Nah, diaduk. Nah, lihat awalnya, kan awalnya apa? Nah, lihat perubahannya. Ya. Udah ini dah. Nah, dah. Kemudian apa lihat berikutnya? Apa lagi? Nah, coba lagi langkahnya. Bakar secari kertas dengan Bakar secari kertas, bakar. Nah, coba ambil kertas sedikit. Nah, bagaimana hasilnya? Awalnya bagaimana bakar kertasnya? Nah, lihat. Nah, bakar sedikit. Nah, lihat perubahannya. Nah, tulis di pengamatannya. Nah, sudah apa lagi? Bakar apa lagi kertasnya? Nah, supaya terjadi lihat, buat di tulis di tabel pengamatannya. Nah, anak jam. Nah, tolong. Apa lagi? Sudah. Bakar kertasnya lagi. Bagaimana hasil? Bakar kertas kan ada nih kan? Coba. Coba. Apa awalnya nanti?
gula. Nih kelompok gula. Nah, siapa kelompok gula tadi? Nah, silakan tampil ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok gula. Nah, semangat tampil. Nah, yang lain supaya lebih bisa geser penduduknya ke depan semua melihat. Jadi tidak sakit bilang enggak. Nah, geser. Silakan. Ini dah. Nah, ke depan ya, ke depan. Jangan begini, bajunya terlalu. Nah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok gula akan mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi kelompok kami. Tabel pengamatan perubahan zat kertas bulletin wujud awalnya segi 4 atau padat, wujud akhir seperti kupu-kupu. Tidak menghasilkan zat baru, gula dilarutkan dalam air, wujud awalnya padat, wujud akhirnya cair, tidak terbentuk zat baru. Kertas dibakar, wujud awalnya padat, wujud akhirnya abu, terbentuk zat baru. Gula pasir dipanaskan, wujud awalnya zat padat, wujud akhir cair, tidak terbentuk zat baru. Pertanyaannya, 1. Apakah yang dimaksud dengan perubahan fisika? Tuliskan contohnya. Perubahan fisika merupakan perubahan zat dan tidak menghasilkan zat baru. Contohnya beras yang ditumbuh menjadi tepung. 2. Apakah yang dimaksud dengan perubahan kimia? Tuliskan contohnya. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Contohnya besi yang berkarat. 3. Sebutkan ciri-ciri perubahan fisika. 1. Tidak terbentuk zat jenis baru. 2. Umumnya zat hasil perubahan dapat dikembalikan ke bentuk semula. 3. Hanya ikuti perubahan sifat fisika saja. Nomor 4. Sebutkan ciri-ciri perubahan kimia. 1. Terbentuk zat jenis baru. 2. Zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. 3. Diikuti oleh hasil dari kelompok kami. Apakah ada saran dan kritikan dari kelompok lain? Nah, ada yang bertanya untuk kelompok gula. Silakan Feby. Apakah contoh sifat kimia? Nah, apa contoh sifat kimia? Perubahan kimia bukan sifat kimia ya. Apa contoh perubahan kimia? Apa contohnya? Ubi dikasih daging menjadi tempe dan kayu dibakar berubah menjadi arang. Bagaimana? Sudah mengerti kelompok ini? Dah. Dan yang lain ditanyakan? Baiklah, begitu kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ditanyakan untuk kelompok gula. Nah, terima kasih kelompok gula telah menampilkan hasil percobaan dan diskusinya ke depan. Nah, sekarang kita lanjut kelompok berikutnya. Ibu ajak kembali ya, karena tadi sudah sudah tampil kelompok gula. Nah, sekarang tinggal kita kelompok lagi. Keluarkan satu dulu ya. Nah, siapa yang keluar dia? Ayo. Kelompok air. Nah, ini adalah kelompok air. Siapa kelompok air? Kita kan? Nah, silakan tepuk tangan untuk kelompok air. Ayo semangat. Nah, kelompok air, tampil. Baik. Tabel pengamatan perubahan zat. Kertas digunting, wujud awal segi 4, wujud akhir seperti kupu-kupu padat. Terbentuk atau tidak terbentuk zat tidak menghasilkan zat baru. Gula dilarutkan dalam air padat. Wujud akhir cair. Tidak terbentuk zat baru. Kertas dibakar. Wujud awal padat. Wujud akhir padat atau abu. Terbentuk zat baru. Gula pasir dipanaskan. Gula zat padat.
Nah, bersihkan dulu. Nah, letak di situ dulu. Nah, bersihkan dulu. Sudah bersih tempatnya. Tolong perhatikan ke depan dulu semuanya. Perhatikan Ibu. Nah, tadi Ananda sudah melakukan percobaan ya, sudah diskusi dengan kelompoknya, sudah tampil ke depan kelas. Jadi Ibu akan menanyakan kembali apakah Ananda sudah mengerti atau sudah paham dengan pembelajaran. Kemudian kita simpulkan materi-materi kita yang dipelajari tadi. Nah, yang pertama tadi siapa yang bisa? Apa itu perubahan fisika? Siapa yang bisa? Coba sih. Perubahan fisika merupakan perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Ya, bagus. Perubahan fisika itulah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Apa contohnya? Siapa yang bisa? Nah, benar. Contohnya beras yang tubuh menjadi tepung, es mencair, lilin meleleh, dan kayu berubah menjadi kursi. Boleh. Nah, itu adalah contoh perubahan fisika. Yang pertama, tadi lilin yang meleleh. Yang kedua, air atau es yang mencair. Kemudian beras ditumbuh menjadi tepung. Itu adalah perubahan fisika. Nah, kemudian yang kedua apa itu perubahan kimia. Nah, siapa yang bisa? Tangan. Siapa? Siapa dulu? Ya, Nada. Perubahan kimia adalah perubahan pada zat yang menghasilkan zat jenis baru. Ya, perubahan yang menghasilkan zat jenis baru itu dikatakan sebagai perubahan kimia. Kemudian apa contohnya? Siapa yang bisa? Contoh perubahan kimia. Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Ya, silakan. Besi yang berkarat. Besi yang berkarat. Berarti Kayu berubah menjadi arang. ya, kayu yang berubah menjadi arang. Nah, perubahan kimia itu contohnya tape ubi diubah dikasih lagi menjadi tape. Kemudian besi berkarat. Kemudian apa lagi? Kayu dibakar menjadi arang. Nah, tadi pada awal pembelajaran Ibu menunjukkan lilin ya. Nah, tadi kamu bertanya apa yang terjadi perubahan pada lilin? Kalau lilinnya ini berubah, itu meleleh, itu adalah perubahan fisika. Sementara ini sumbunya, kalau dia terbakar, itu adalah kalau sumbunya ini adalah dia berbenah menjadi abu. Itu adalah perubahan kimia, terbentuk zat baru. Itu makanya tadi Ibu telah tampilkan, perhatikan lilin ini yang menyala ini. Nah, sudah paham Ananda semuanya? Kalau sudah paham, alhamdulillah, Ananda berarti bisa menyerap materi yang dipelajari pada hari ini. Menyenangkan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Senang Anda belajar dengan Ibu? Senyumnya dulu. Silakan. Apa lagi? Nah, sekarang tempelkan hasil percobaan dan diskusi kamu tadi. Mana bintang-bintangnya tadi semuanya tempelkan di depan. Ini hasil karya kamu di depan. Nah, silakan. Pakai lem. Depan. Kelompok air, kelompok gula, kelompok bekas, kelompok gunting. Nah, tempelkan. Tempelkan. Nah, tempel. Kemudian sudah nampak sama Ananda semuanya hasil percobaannya dan membandingkan hasil yang kita dapatkan. Nah, Ibu sekarang setelah tadi Ibu melakukan pengamatan, melihat bagaimana Ananda bekerja dalam kelompok, bagaimana keseriusan Ananda, kemudian bagaimana rasa ingin tahunya dan tanggung jawabnya terhadap pembelajarannya. Tadi yang paling bagus, yang paling rapi ya kan? Ya, di kelompok gula. Ibu perhatikan bagaimana caranya tadi melakukan aktivitasnya, mulai dari melihat bagaimana dia langkah-langkahnya, apa yang pertama dulu sampai yang keempat.
sesuai yang diharapkan. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita ulangan harian. Ya, ulangan harian. Jadi anak-anak baca materi ini untuk persiapan ulangan harian. Jadi nanti anak-anak bisa KD ini KD 33. Ini adalah pertemuan terakhirnya di KD 33. Jadi untuk pertemuan sebelumnya harus anak-anak hafal di rumah untuk ujiannya. Sudah paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, di rumah nanti setelah anak-anak mempelajari ini, anak-anak harus aplikasikan di rumah. Ya, kalau misalnya perubahan ini ya, kalau ini berkarat, apa yang harus kita lakukan? Nah, kamu sudah mempelajari, jadi mengerti ya? Nah, untuk sebelum mengakhiri pembelajaran kita post test dulu. Nanti bagaimana kemampuan anak-anak menjawab soal melakukan setelah pembelajaran ini. Nah, silakan simpan bukunya. Ibu bagikan soalnya. Kamu perhatikan, tolong baca dengan seksama soal ini. Ini adalah tesnya, tes terakhirnya. Bagaimana anak-anak sudah paham dengan pembelajaran ini? Perhatikan ke depan ya nak ya. Nanti sesuai petunjuk soal. Nah, ibu tunggu waktunya 15 menit. Nah, tidak ada yang melihat di kanan, kerjakan sendiri-sendiri. Nah, kalau kita melihat punya teman, kita akan berdosa. Nah, silakan dikumpulkan kembali. Nah, hasil tesnya ini nanti ibu sampaikan pada pertemuan berikutnya. Nanti ibu kasih tahu berapa nilainya, berapa kemampuan anak dalam memahami pembelajaran. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, di rumah tolong jaga kesehatan, kemudian patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah dalam setiap perjalanan kita. Nah, itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jaga kesehatan dan jangan lupa belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.